Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Haider Pengawal Ulama 99 atau disingkat dengan FPNU. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ya karim. Oke, pertama-tama salam kenal untuk semua sahabat RPNU 99. Dan yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya kawan-kawan yang sudah subscribe, like, dan komentar di channel atau di video-video kita. Semoga menjadi barokah lah pokoknya. Dan bagi kawan-kawan yang mau bergabung, jangan lupa subscribe channel kita, like dan komentarnya di setiap video kita. Dan jangan lupa juga aktifin loncengnya untuk notifikasi video-video terbaru dari kami. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja ke videonya. Yuk. Kiai Haji Abdul Karim, atau sering disapa Mbah Manap. Beliau lahir di Magelang, Jawa Tengah, tepatnya pada tahun 1856 Masehi. Beliau bukanlah putra kiai terkenal yang sangat disegani, melainkan putra seorang petani biasa dari Magelang yang menggantungkan hidupnya setiap hari dari sepetak tanah. Dalam belajar ilmu agama, beliau juga pernah belajar langsung kepada Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Di sana, beliau belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh perjuangan. Karena tidak memiliki bekal, bahkan saat mondok di sana beliau rela menjadi buruh di sawah untuk mencukupi segala kebutuhannya. Sehingga tidaklah heran jika kini sosok Kiai Abdul Karim dikenal sebagai seorang ulama besar Indonesia. Menurut sejarah, Pondok Pesantren Lirboyo berdiri pada tahun 1910. Adalah sosok Al-Maghfurlah, Kiai Haji Abdul Karim. Beliaulah yang menjadi sosok pendiri pesantren besar yang berada di Kediri ini. Ponpes Lirboyo kini menjadi pesantren dengan ribuan santri, dan menjadi salah satu pesantren terbesar di Indonesia. Bangunan gedungnya pun nampak megah dan lagi luas. Siapa sangka, dahulunya wilayah ini terkenal wingit, dan begitu ditakuti masyarakat. Kala itu, lokasinya digambarkan masih berupa hutan belantara. Konon, tempat ini juga wingit, dan dihuni para jin untuk beranak pinak. Tak hanya itu, karena jarang terjamah, tempat tersebut juga menjadi persembunyian para penjahat dan begal. Dan tak jarang, mereka mencegat saudagar yang lewat. Pendek kata, wilayah tersebut berkebalikan dengan sekarang, yang pada masa itu lokasi tersebut begitu dijauhi oleh masyarakat. Namun, kini Ponpes Lirboyo menjadi dambaan bagi orang tua dan santri-santri dari seluruh penjuru Indonesia. Belasan ribu santri menuntut ilmu di pesantren ini. Pada masa itu, Kiai Haji Abdul Karim mendirikan Ponpes Lirboyo dengan penuh perjuangan yang luar biasa berat. Namun, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya bisa terlewati. Sebagai seorang waliullah, Kiai Abdul Karim juga dianugerahi Allah berbagai kelebihan. Banyak sekali kesaksian tentang karomah yang beliau miliki. Berikut ini beberapa kisah karomah dari Kiai Manap, atau yang juga kita kenal sebagai Kiai Abdul Karim Lirboyo. Dikisahkan, Kiai Manap hendak menuju Lirboyo Kediri pada malam hari. Dengan berbekal nasi satu bakul, sayur satu mangkuk, dan selembar tikar, Kiai Soleh serta Kiai Asyari mengantar Kang Manap menuju Lirboyo. Setelah kedua mertua dan kakak iparnya kembali, praktis ia berada sendirian di sana. Sebab, Nyai belum roh sang istri, baru akan menyusul 2 hari setelahnya, dengan hanya berbekal sedikit beras, kayu bakar, dan seekor ayam dorok. Sebagai pendatang baru di Lirboyo, bukan sambutan hangat yang menyapa. Malahan, beliau mendapat caci maki dan teror yang terus menghampiri Kiai Abdul Karim dan sang istri. Hal ini sangatlah maklum. Sebab, dengan hanya terdiri dari 41 keluarga yang masih jauh dari agama Islam, banyak yang tidak suka dengan kedatangan keduanya. Dikutip dari lirboyo.net, bahwasanya teror tidak hanya datang dari mereka yang tampak, para penghuni Lirboyo yang tidak tampak pun turut mengganggu dan meneror.
Akan tetapi, Kiai Abdul Karim kita bukanlah sekedar pendatang biasa. Beliau kelak adalah sang panutan dan cerminan bagi jutaan para santri. Dengan kedalaman ilmu yang didapatkan selama berpuluh tahun dari gurunya, Syekhona Holil Bangkalan, menjadikan pribadinya sosok yang tak mudah menyerah. Dalam diamnya, sang kiai dengan lantang berteriak seolah ingin mengajarkan kepada murid-muridnya, atas hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kuat bukan mereka yang sering menang bulat. Orang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari. Kesabaran adalah kemenangan, melawan aliran air hanya akan membuat kita hanyut. Dengan sabar, Kiai Haji Abdul Karim menghadapi tetangga yang memusuhi, sembari perlahan-lahan menyampaikan ajaran Nabi lewat bahasa, laku, dan sopan santun. Bahkan, menurut penuturan Kiai Haji Effendi Mursyad, salah satu murid dan hodim beliau, banyak santri dari bangsa jin yang diajar oleh Kiai Haji Abdul Karim. Konon, oleh beliau jin yang nakal dan sering mengganggu santri, digendongi, lalu ditempatkan di desa Dempul. Demikianlah perjuangan beliau. Dengan kesabaran, lambat laun sifat antipati menjadi simpati. Penolakan menjadi sambutan hangat. Hingga akhirnya, Lirboyo bisa menjadi kampung santri seperti sekarang ini. Kisah karomah lainnya yang dimiliki beliau adalah, ketika Kiai Haji Abdul Karim berangkat haji. Bagi beliau, belum sempurna rasanya jika belum menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni haji. Karena itu, setelah kebutuhan santri dipenuhi, beliau berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji. Awalnya, beliau mau menjual tanah untuk biaya haji. Tapi sebelum tanah itu terjual, kabar keberangkatan ternyata sudah tersiar. Dari kabar itulah, banyak penduduk yang ingin mengucapkan selamat dan memberikan tambahan bekal kepada beliau. Anehnya, dari uang pemberian itu, terkumpullah uang yang sangat banyak. Dan ternyata, jumlah uang itu sudah bisa digunakan beliau untuk pergi haji, meskipun tidak harus menjual tanahnya. Akhirnya, Kiai Haji Abdul Karim pun berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Dan sepulang dari Tanah Suci itulah, Kiai Manap mengganti namanya menjadi Kiai Haji Abdul Karim. Kiai Haji Abdul Karim adalah ulama besar Indonesia yang sangat dihormati. Diketahui, beliau adalah salah satu murid dari Kiai Holil Bangkalan. Kiai Haji Abdul Karim merupakan gurunya para kiai di Nusantara. Hal tersebut lantaran banyaknya santri yang kemudian menjadi kiai besar, yang pernah menjadi murid dari beliau. Kiai Abdul Karim dikenal memiliki karomah yang luar biasa. Sebagai buktinya, terdapat kesaksian tentang salah satu karomah dari Kiai Haji Abdul Karim. Kisah ini diriwayatkan oleh Kiai Haji Hafidz Abdullah, cucu Kiai Haji Abdul Karim, saat peringatan haul beliau di bulan Ramadan. Ketika masih anak-anak, Kiai Hafidz pernah diajak bepergian sang kakek, Kiai Haji Abdul Karim. Sang kakek hendak pergi ke pondok mendiang gurunya, Kiai Haji Holil Bangkalan Madura. Menjelang azan maghrib, beliau lantas izin pamit, untuk pulang ke Kediri selepas sholat maghrib. Beliau menyempatkan diri sholat maghrib berjamaah di sana, kemudian turun dari masjid, beliau langsung pulang menuju Lirboyo bersama sang cucu. Kondisi saat itu sudah mulai gelap. Beliau tidak bisa mengenali lingkungan sekitar perjalanan. Namun anehnya, tiba-tiba mereka berdua sudah berada di belakang rumah, dekat pohon asam besar di Lirboyo. Karena melihat cucunya keheranan, sang kakek kemudian berpesan. Kiai Abdul Karim berpesan, agar kejadian ini jangan diceritakan, sepanjang dia masih hidup. Ternyata, waktu pun belum masuk untuk sholat Isya. Kemudian, Kiai Haji Abdul Karim juga sempat menjadi imam sholat Isya di Masjid Lirboyo. Hal tersebut menunjukkan bahwa perjalanan puluhan kilometer tersebut hanya dilalui dengan singkat. Demikianlah kisah perjuangan dakwah dari 5 murid Syekhona Muhammad Holil Bangkalan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya di dunia maupun akhirat.
Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.